warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi kakak-kakak peserta latihan pengembangan kepemimpinan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek tahun 2020. Bersama saya Karisma Snopawas yang akan memandu materi pertama kita pada pagi hari ini, yaitu fundamental kepemimpinan, bersama narasumber kita yang sangat fenomenal, Kak Mahsun Ismail. Kak Mahsun Ismail merupakan Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek yang juga aktif di Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur sebagai andalan Bina Muda Putra. Langsung saja kita sambut Kak Mahsun Ismail. Ya, dikeploi kayak Doro ya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, selamat pagi Karisma. Alhamdulillah, udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Ini udah sarapan juga ini? Sudah. Saya cuma nanya aja, kalau belum juga enggak apa-apa. Ya Kak Mahsun, sepertinya kakak sudah penasaran dan langsung saja Kak Mahsun Ismail dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Adik-adik, para peserta LPK. Saya orang yang sangat suka dengan istilah ini sejak dulu. Saya kalau ikut LPK itu selalu ingat zaman saya masih keluar SMA kira-kira tahun 86-87 yang lalu. Saya masih diajak teman-teman dari pengurus DKR, kemudian di pengurus DKC sini, kemudian mengadakan LPK di sekitar sini. Sering kita adakan itu dulu. Dan itu memang bagian dari proses pengkaderan kita. Anda kalau mau menjadi seorang pemimpin yang baik, memang harus mau dikader, mau dididik, mau digembleng. Salah satu di antaranya adalah dengan mengikuti kegiatan seperti yang kita lakukan pada kali ini, LPK. Hanya bedanya kalau zaman-zaman itu karena tidak dalam situasi COVID yang seperti ini ya, kita masih bisa lebih ramai gitu. Tapi karena memang ini situasinya memang situasi pandemi, ya kita harus maklum, adik-adik juga harus bisa memahami bahwa kita melakukannya dengan cara online. Tapi tentu sebenarnya dari sisi pengembangan kepemimpinan, apakah online atau apakah offline ataukah yang lainnya, tidak banyak persoalan, tidak banyak masalah, karena kita memang kepingin mengkaji kepemimpinan itu, menggeladi kepemimpinan itu, mendrill kepemimpinan itu dalam segala suasana, dalam segala cuaca, dalam segala keadaan. Itu yang harus kita lakukan dari awal. Ya. Kita tidak bisa berlatih kepemimpinan itu hanya saat-saat tertentu saja, tidak bisa. Kita harus melatihnya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dari awal. Baik, adik-adik, saya diminta oleh teman-teman Anda di panitia LPK ini untuk bicara tentang fundamental kepemimpinan. Ada yang harus beda, harus kita bedakan kalau kita ngomong leadership secara umum dengan fundamental kepemimpinan. Namanya juga fundamental, maka yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini adalah hal-hal yang mendasar saja. Hal-hal yang mendasar justru hal-hal yang harus dipegang, harus dimiliki oleh para calon pemimpin. Anda semua adalah pemimpin. Saya sangat sepakat dengan ungkapan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun dengan ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinan kamu. Kita semua punya jiwa itu, jiwa pemimpin, jiwa seseorang yang bisa memimpin. Memimpin siapapun, paling tidak kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, hal-hal mendasar tentang kepemimpinan apa saja yang harus kita pegang, yang harus kita kuasai setidaknya, harus kita pahami, itu apa saja? Ayo sekarang mari kita lihat. Saya punya beberapa catatan. Ya, saya punya beberapa catatan tentang kepemimpinan ini yang saya berharap hal-hal mendasar ini, walaupun mungkin sifatnya sangat umum, tetapi ini hemat saya sesuatu yang sangat fundamental, sangat mendasar. Dan itu harus kita pegang dari awal. Sebelum Anda
langkah ke yang lainnya, hal-hal mendasar ini, hal-hal prinsip ini harus kita pegang dulu. Sebenarnya kalau waktunya memungkinkan diskusinya begitu, di samping leadership, idealnya ada followership yang harus kita pelajari. Ada kepemimpinan dan ada kepengikutan yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda belajar menjadi seorang pemimpin, maka tidak bisa tidak, Anda juga harus belajar bagaimana menjadi seorang pengikut. Mengapa? Karena pemimpin yang baik itu seringkali berasal dari pengikut yang baik. Pemimpin yang baik itu, catat ini, seringkali berasal dari pengikut yang baik. Nah, belajarlah menjadi pengikut yang baik agar kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Baik, adik-adik, saya ingin coba ingatkan saja, ada beberapa catatan saya. Sekarang kepemimpinan, ya, ada istilah pemimpin, ada istilah kepemimpinan. Saya tahu adik-adik sudah tahu tentang istilah leader, ada leadership ya. Tapi saya ingin ambil yang gampang-gampang saja dulu. Ada istilah pemimpin, ada istilah kepemimpinan. Pemimpin itu adalah orangnya. Orang yang memimpin itu namanya pemimpin. Nah, sekarang kepemimpinan itu apa? Memimpin itu bagaimana? Banyak takrif, banyak definisi, ya, banyak ungkapan tentang itu. Tapi saya dari sekian banyak ungkapan, saya sangat suka dengan ungkapan ini. The Essence of Leadership karyanya Locke. Dia menyebut bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Catat itu, kemampuan mempengaruhi orang lain. Garisnya adalah pada kata pengaruh. Ya, garisnya adalah pada kata pengaruh. Artinya kalau tidak bisa mempengaruhi, maka berarti dia bukan pemimpin. Tegas kalau Locke mengatakan begitu. Ukuran seorang pemimpin itu ya pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Apakah dia punya pengaruh atau tidak, itulah kadar kepemimpinan orang. Kalau dia pengaruhnya kuat, berarti kadar kepemimpinannya kuat. Kalau pengaruhnya lemah, berarti kadar kepemimpinannya lemah. Pertanyaannya adalah, apakah pengaruh itu bisa dipelajari? Saya jawab, bisa. Apakah pengaruh itu bisa hilang? Saya jawab, bisa. Pengaruh bisa habis? Bisa. Jadi pengaruh itu bisa naik turun. Ada kalanya orang pada saat-saat tertentu pengaruhnya sangat kuat. Tapi pada saat-saat yang lain pengaruhnya menjadi sangat lemah. Maka belajar kepemimpinan itu sepanjang hayat. Ya. Kalau Anda ingin belajar kepemimpinan, belajarlah sepanjang hayat. Tidak hanya pada saat kamu muda. Pada saat kamu tua pun nanti juga kamu dibutuhkan untuk belajar kepemimpinan. Adik-adik sekalian, ada 3 elemen kepemimpinan yang harus kita pegang dari awal. Ya, yang pertama, lihat ini. Jadi kepemimpinan itu adalah konsep hubungan. Artinya apa? Kepemimpinan itu ada hanya karena ada hubungan dengan orang lain. Enggak ada pengikut, otomatis kita tidak akan bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Maka belajarnya tadi saya katakan di awal, itu kalau bisa dua-duanya. Ya belajar menjadi pengikut yang baik, belajar menjadi pemimpin yang baik. Jangan sampai diabaikan. Ya. Justru kalau menurut imat saya, usia Anda sekarang ini, penegak pandega ini, usia yang dimana Anda punya potensi besar untuk melakukan dua-dua sekaligus. Ya, belajar menjadi seorang pemimpin, ya belajar menjadi seorang pengikut. Bahkan dalam banyak kasus Anda akan ada di dua-duanya. Ya pemimpin, ya pengikut. Bagaimana Anda mencoba menggabungkan ini dalam satu situasi? Sebenarnya ini adalah masa yang sangat tepat bagi Anda untuk belajar mengasah itu. Mengasah bagaimana Anda pada satu posisi adalah ada seorang pengikut yang baik, tapi pada posisi yang berikutnya Anda adalah seorang pemimpin yang baik pula. Itu gak gampang. Dan peluang seperti itu tidak semua anak mendapatkan. Anda mendapatkannya. Anda yang sekarang di DKR mungkin, di Dewan Ambalan atau mungkin di Racana, Anda punya peluang itu. Ya pemimpin, ya pengikut. Jadi
pertama, kalau Anda mau belajar kepemimpinan, maka Anda harus belajar bagaimana bisa berhubungan dalam bentuk lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa hubungan, kita tidak bisa berharap akan muncul proses kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan itu adalah proses. Coba Anda perhatikan. Untuk memimpin, seseorang pemimpin harus melakukan sesuatu. Kepemimpinan bukan sekedar memegang otoritas. Catat ya. Dalam proses kepemimpinan, sekedar menduduki suatu posisi tidak menjadikan seseorang bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Anda, misalkan di kelas Anda, ya, Anda menjadi ketua kelas. Belum tentu loh, kalau serta-merta Anda menjadi ketua kelas itu berarti Anda menjadi seorang pemimpin. Kalau Anda tidak ikuti prosesnya. Kalau Anda tidak coba kembangkan hubungan yang tadi. Menduduki sebuah jabatan belum tentu menjamin bahwa seseorang itu menjadi seorang pemimpin. Anda bisa lihatlah di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan suasana di lapangan, Anda bisa melihat bagaimana ternyata tidak serta-merta seseorang yang menduduki jabatan tertentu, maka kemudian dia dianggap menjadi pemimpin oleh orang-orang di bawahnya. Silakan kalau mau ditujukan soal ini. Ya, belum tentu seseorang yang menduduki jabatan tertentu otomatis dia menjadi seorang pemimpin. Di organisasi banyak contohnya. Kepala seksinya itu, oh ternyata dia nggak bisa memimpin anak buah di bawahnya. Kepala bidangnya itu, oh ternyata dia nggak bisa, tidak otomatis ya, tidak otomatis. Kemudian yang ketiga, nah ini, kepemimpinan itu harus mempengaruhi. Ini kunci ya, kata kunci besarnya adalah mempengaruhi. Adik-adik harus paham betul bahwa yang namanya mempengaruhi itu biasanya, ini umum ya, yang namanya mempengaruhi itu pasti punya kelebihan dibandingkan dengan yang dipengaruhi. Pasti. Sesuatu yang berpengaruh itu pasti punya kelebihan dibandingkan dengan yang dipengaruhi. Pasti. Kelebihannya apa ya terserah, tapi harus lebih. Gak mungkin orang berpengaruh kalau dia tidak punya kelebihan. Walaupun kelebihannya lebih melas umpamanya. Bisa jadi. Ya, dia lebih melas dibandingkan yang lain. Tapi karena melasnya itu, kemudian dia bisa berpengaruh ke teman-temannya. Ketika anak itu bergerak, kemudian oh teman-temannya ngikuti. Kenapa? Oh kalau sing melas sing ngono masuk awake ora. Ini berarti pemimpin, Pak. Ya. Dalam kasus ini dia adalah pemimpinnya. Karena dia bisa mempengaruhi temannya untuk melakukan sesuatu. Ini katanya Locke begitu itu. Jadi kepemimpinan itu sepanjang orang itu bisa mempengaruhi orang lain apapun alasannya, maka dia adalah seorang pemimpin. Nah, baik adik-adik sekalian. Nah, saya tertarik dengan temamu ini. Temamu ini ya, developing leadership through innovation. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Apa maksudnya? Terjemahannya aja, terjemahannya. Mohon izin Kak. Ya, silakan. Developing leadership through innovation itu kalau diartikan merupakan pengembangan kepemimpinan melalui inovasi. Nah, jadi bagaimana sih kita berinovasi mengenai karakter seorang pemimpin di sini. Seorang pemimpin yang seperti Mas Jan jelaskan tadi mampu mempengaruhi orang lain dengan baik. Seperti itu, Pak. Adik-adik sudah sering mendengar ini. Ini sudah saya mainkan di mana-mana, di berbagai tempat. Sering sekali ini. Tetapi setiap kali kita coba mainkan ini, selalu saja saya kepingin memberikan beberapa penekanan. Ya. Coba, saya mau lihat aja. Ada yang sudah bisa bikin ini, teman teruskan itu? Ayo. Beri 4 garis untuk menghubungkan 9 titik ini. Silakan. Nah. Ayo 4 saja. Ya sudah, berhenti. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4.
Berarti ini belum tepat karena harusnya semua titik terhubungkan dengan 4 baris. Ya. Yang putra sudah, sekarang yang putri, silakan. Ada yang putri? Ayo, silakan. Nah. Satu, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan. Ya, adik-adik, era sekarang abad ke-21 ini, katanya siapa ini? Mary Carter apa John Naisbitt, dua-duanya mengatakan begini. Kalau kita tidak bisa berkreasi, tidak bisa berinovasi, maka kita akan hilang. Kita akan lost. Jadi, kalau kita tidak bisa berkreasi, kita tidak bisa berinovasi, maka kita akan hilang. Tetapi harap dicatat, kreasi dan inovasi yang kamu buat itu jangan sampai meninggalkan, kalau saya mengatakan fundamental yang kamu pegang. Kamu boleh berkreasi, kamu boleh berinovasi, tetapi jangan sampai kreativitas dan inovasimu itu meninggalkan garis, meninggalkan pedoman yang diberikan kepada kalian. Ambil contoh. Jadi 9 titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini saya anggap sebagai inilah garis yang harus tetap kamu pegang. Ya, 9 titik itu adalah garis yang harus tetap kamu pegang. Kamu diminta untuk membuat 4 baris, tetapi harus melewati 4 titik ini. Ulangi, 9 titik ini. Banyak orang berpikirnya ya begini nih. Banyak ini. 1, 2, 3, 4. Ya sudah, di sini nih. Berpikirnya di sini nih. Orang sekarang menyebut berpikirnya dalam kotak. Ya, berpikir di dalam kotak. Nah, pemimpin itu boleh berpikir di dalam kotak, tetapi suatu saat atau bahkan dalam beberapa hal, pemimpin harus bisa berpikir out of the box, bisa berpikir keluar dari kotaknya. Dengan catatan, ada catatannya, kalau kita keluar dari kotak, ini kan keluar dari kotak ini ya, ya ini keluarnya dari kotak itu harus tetap dengan satu pendapat, dengan satu keyakinan, dengan satu anggapan bahwa dia akan bisa kembali dengan baik dan tidak lupa dengan itu. Ini keluar, tapi dia tahu bahwa kapan dia harus balik. Dia ke sini, maka dia balik ke sini. Tidak berhenti, tapi terus. Tapi dia tahu kapan dia harus balik lagi ke sini. Nah, ini. Ya, terus kemudian ke sini. Artinya, pemimpin harus tahu di mana dia bisa berkreasi, di mana dia bisa berinovasi tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Kamu pramuka. Kamu boleh berkreasi apapun dengan kemampuan kamu terhadap hal-hal yang ingin kamu inovasikan. Tapi harus diingat bahwa pramuka itu punya pedoman. Pramuka itu punya prinsip dasar, pramuka itu punya metode, pramuka itu punya hal-hal yang bersifat fundamental, yang harus tetap dipegang. Kita boleh out of the box, tetapi harus diingat bahwa kita akan kembali lagi kepada frame yang sudah ditunjukkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ini tidak mudah. Berinovasi begini ini tidak mudah. Ada kalanya orang berinovasi kebablasan, sampai ke sini. Balik susah. Kebablasan, ini sampai ke sini sewet. Ya balik lagi susah. Terlalu membuat kreativitas, inovasi yang berlebih-lebihan. Berharap kita tidak. Saya berharap adik-adik akan bisa melakukan proses inovasi kepemimpinan kamu itu
dengan cara yang benar, dengan cara yang memang bisa dilihat. Contoh lagi, semakin sedikit, ya tadi ya, saya lihat ini, ya, ini kalau 4, kalau 3 sekarang, kalau 3 garis, coba lihat, semakin jauh. Artinya apa? Semakin sedikit potensi yang ada, maka kreativitasmu dibutuhkan untuk semakin banyak. Tapi harus kamu ingat betul, jangan sampai kebablasan. Kamu harus bisa kembali pada titik awal di mana kamu memulai. Ya, jangan sampai kamu tidak bisa kembali. Baik, adik-adik, catatan saya berikutnya tentang kepemimpinan ini adalah pemimpin itu berbeda dengan orang kebanyakan. Ya, pemimpin itu berbeda dengan orang kebanyakan. Pemimpin yang baik itu bisa memimpin, juga bisa dipimpin. Ini yang harus tatat dalam setiap kali langkahmu. Saya sering mengungkapkan ini di mana-mana, dan saya suka mengulang-ulang kalimat ini. Karena kalimat ini rasanya tidak pernah aus. Ya, kapanpun disebut-sebut ini masih layak untuk dijadikan bahan pelajaran kita. Ini mengingatkan kepada siapapun, seseorang yang menjadi pemimpin harus ingat ini. Baik itu pemimpin muda maupun pemimpin yang sudah senior. Pemimpin itu bisa memimpin juga bisa dipimpin. Kenapa? Karena yang sering terjadi kadang-kadang itu berat salah satu. Bisa memimpin saja atau bisa dipimpin saja. Orang yang sudah memimpin ketika selesai masa kepemimpinannya, karena adik-adik tahu kan, kepemimpinan dalam jabatan tertentu itu ada masanya. Anda di DKC, Anda di DKR, Anda di Dewan Ambalan, itu ada masanya. Ya, ada masanya. Dan itu begitu masa itu habis, biasanya orang kemudian akan ya pilihannya menjadi beragam. Apakah dia walaupun sudah tidak menjadi pemimpin tetap berlagak seperti seorang pemimpin, ataukah kemudian jiwa kepemimpinannya kemudian meluber, menyatu dalam kehidupannya sehari-hari walaupun dia tidak menjadi jabatan formal pemimpin di organisasi itu. Anda di Dewan Ambalan, kelas, kalau yang SMA misalkan kelas berapa SMA itu? 11 ya, kelas 11. Begitu selesai jadi Dewan Ambalan, Anda masuk ke kelas 12 ya. Masuk ke kelas 12. Kadang-kadang ada kegambangan. Saya sudah jadi pemimpin, kemudian saya sekarang tidak menjadi pemimpin. Ya. Apakah saya akan kembali menjadi pengikut yang baik? Ataukah jiwa kepemimpinan yang sudah masuk itu akan terus melebur dan menjadi bagian dari pengaruh yang saya kembangkan ke teman-teman saya? Itu banyak variannya. Banyak variannya. Nanti adik-adik akan tahu suatu saat, nanti Anda akan tahu bahwa kadang-kadang orang dikenal dengan istilah ada post power syndrome. Orang yang takut kehilangan kekuasaannya pada saat akhir. Saya berharap adik-adik tidak akan kena itulah. Karena ini juga seringkali terjadi pada orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin. Belajar ini. Saya seringkali membuat gambaran, cara yang paling gampang ini, pemimpin yang baik itu bisa memimpin juga bisa dipimpin itu, cara yang paling gampang adalah kalau kamu belajar PBB, kamu belajar baris berbaris. Itu yang paling gampang bagaimana membuktikan kamu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin juga bisa dipimpin. Saya ambil contoh misalkan. Coba sampean maju sini, Mas. Iya, coba sampean siapkan ini coba. Oke. Ini sederhana kelihatannya. Ya, kelihatannya sederhana. Tetapi bagi orang yang tidak paham, ya, tentu juga tidak bisa mengerti. Dek Chandra, ketika dia akan memberi aba-aba siap,
maka dia harus sudah mengambil posisi siap lebih dahulu. Ya. Ketika dia akan memberi aba-aba siap, maka dia mengambil posisi siap lebih dahulu. Itu ajaran besar dari pendidikan baris berbaris terhadap para calon pemimpin. Sederhana kayaknya, hanya perhatikan siap gerak. Sederhana, tapi harap dicatat. Sebelum memberi perintah apa-apa siap kepada orang lain, maka dia harus siap lebih dahulu. Ini catat ini. Kalau saya boleh bilang fundamental kepemimpinan itu sebenarnya ini. Kalau kamu ingin punya pengaruh yang kuat di anak buahmu, kamu punya karakter yang kuat di anak buahmu, lakukan sebelum kamu merintah orang lain. Lakukan lebih dulu, baru kemudian perintah kepada anak buahmu, perintah kepada orang lain untuk melakukannya. Istirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Oke, silakan duduk. Kadang kita tidak memperhatikan hal-hal tadi. Kadang kita tidak memperhatikan, ya dianggap itu biasa lah. Sama dengan ini tadi, main-main ini tadi. Kadang tidak diperhatikan, ya main-main biasa. Padahal ini nilainya sangat tinggi, nilai filosofinya. Ya, nilai filosofi sangat tinggi. Kita boleh berkreasi, boleh berinovasi, tetapi jangan lupa ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari proses kreativitas itu. Sekedar begini aja, perhatikan siap gerak. Orang tidak banyak berpikir kadang-kadang bahwa sebelum melakukan sesuatu menyuruh kepada orang lain, maka lakukan sesuatu dalam dirimu sendiri dulu. Kalau kamu melakukan itu kepada dirimu sendiri, maka biasanya orang yang kamu perintah, orang yang kamu pengaruhi itu akan dengan cepat terpengaruh. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, sama, kamu begini, perhatikan siap gerak. Apakah temanmu mau bersiap? Saya hampir yakin dia tidak mau. Karena kamu yang memerintah tidak menunjukkan bahwa kamu siap untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kamu sudah begini, perhatikan, siap, gerak, temanmu akan bersiap. Dan itu berlaku tidak hanya pada saat kamu menjadi pemimpin baris berbaris. Pemimpin upacara, enggak. Kamu nanti kalau di rumah, kamu sudah berkeluarga misalkan. Kamu punya anak, punya istri, punya saudara, punya tetangga. Kamu tidak akan diikuti perintahmu oleh anakmu, oleh istrimu kalau kamu tidak menunjukkan lebih dulu. Kamu pemimpin perusahaan, kamu pemimpin di kantor, kamu tidak akan dihiraukan oleh anak buahmu kalau kamu tidak melakukan lebih dulu. Itu sangat mendasar. Jadi kalau saya bilang fundamental kepemimpinan itu ibda' bin nafsi. Mulailah dari dirimu sendiri. Adik-adik, ada banyak contoh. Ya, ada banyak contoh tentang sifat pemimpin. Banyak sekali. Ya, Anda bisa cari referensi macam-macam lah, banyak. Tapi saya suka yang ini, ya. Lihat. Pertama, pemimpin itu harus kuat. Secara fisik juga harus kuat. Kuat itu bukan berarti kok nugeli wesi, bukan hanya itu, ya. Kuat itu orang ngantuan lah paling enggak. Ya, pemimpin itu paling enggak ngantuan lah. Itu harus itu, jangan sampai tidak. Kekuatan badaniah itu artinya kayak kalau kamu lihat gambar wayang ini ya seperti itulah. Ini satria-satria yang tidak lemah gitu. Harus punya kekuatan. Ya, walaupun bukan berarti ini pemimpin itu harus tegdoyo atau sakti, enggak juga, tapi harus punya kekuatan. Kemudian, ini yang tidak gampang. Ya, kalau kamu belajar kepemimpinan, maka belajarlah kamu stabil emosimu. Belajarlah stabil emosi. Ya, jangan temperamental. Nesuan, mutungan, sugetan. Ini adik-adik yang di rumah sana tahu ya bahasa suget itu tahu ya. Suget itu apa suget itu? Ya, pokoknya gampang mutungan itu loh ya. Gampang mutungan itu. Ya. Pemimpin itu harus stabil emosinya. Ya, orang gampang ngompong banget terus kecengkok titik ceklek, enggak gampang begitu. Tidak harus begitu pemimpin itu. Kemudian, mencobalah Anda belajar dari awal, dari sekarang, bagaimana melakukan proses hubungan tadi dengan orang-orang di sekeliling Anda.
Belajar. Bagaimana kalau ketemu dengan sesama kolega? Bagaimana kalau ketemu dengan orang yang lebih tinggi, lebih senior? Bagaimana kalau ketemu dengan teman-teman yang di luar sana? Kenapa? Kan yang kamu hadapi nanti itu. Yang kamu hadapi bukan lihat teman kamu yang seragam pramuka seperti ini, enggak. Kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin pakaiannya beda, perangainya beda, tingkah lakunya beda. Kamu harus belajar itu juga. Kemudian satu hal yang sangat penting, sangat mendasar. Belajarlah untuk selalu jujur. Ya. Belajarlah untuk selalu jujur. Sekali kamu menipu kepada siapapun, termasuk kepada dirimu sendiri, maka itu akan susah diobati. Ya. Kalau peribahasa orang zaman dulu itu, sekali lancung ke ujian, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, objektif. Pemimpin itu belajar objektif. Tahu objektif ya? Apa objektif itu? Objektif? Apa? Mengarah kepada satu hal. Melihat sesuatu itu secara objeknya. Kalau saya melihat, ya ke satu hal, betul juga sih. Kalau saya ingin melihat ini, spidol ini, ya saya lihat spidolnya. Tidak saya melihat siapa yang ngasih tadi. Itu namanya objektif. Kalau saya ingin melihat Dwi Pangestu, sudah saya lihat itu orangnya. Apakah dia ngasih uang ke saya atau tidak, dia ngasih kopi ke saya tidak peduli. Tapi yang penting saya lihat orangnya itu namanya objektif. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang orang itu melihat sesuatu tidak secara objektif, tapi secara kepentingan. Secara untung-untungan, kalau menguntungkan saya ya bagus, kalau tidak menguntungkan tidak bagus, begitu. Itu namanya tidak objektif. Pemimpin harus belajar objektif. Yang keenam adalah pemimpin itu harus punya dorongan pribadi. Kalau Anda belajar kepemimpinan, idealnya Anda itu terdorong secara pribadi, kepingin. Kalau belajarmu itu karena diperintah, hasilnya kurang. Kamu menjadi pengurus OSIS, pengurus Dewan Ambalan, pengurus apapun di organisasi. Belajar memimpin di situ, kalau tidak punya dorongan pribadi, tidak punya hasrat pribadi, susah. Ya. Karena itu kurang kuat ya. Kalau hanya motivasi eksternal istilahnya, nanti kamu akan tahu lah kalau kamu belajar motivasi. Ada motivasi itu internal, ada motivasi itu eksternal. Kalau motivasi itu sifatnya eksternal, ya biasanya kurang kuat sih. Kurang kuat. Pengalaman yang saya alami, motivasi eksternal itu tidak sekuat kalau motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri. Dan itu dorongan pribadi. Pemimpin itu mesti kuat dorongan pribadinya. Dorongan pribadi ini kadang-kadang mengalahkan segalanya. Capek, orang menguasai materi, ya. Kemudian tidak menguasai situasi, tapi karena dorongan pribadinya kuat, dia bisa maju. Tapi kalau dorongan pribadinya tidak kuat, ya ada halangan dikit saja, malas. Ada apa tidak cocok, itu sudah makanya dorongan pribadinya tidak kuat. Kemudian, maka juga Anda perlu belajar berkomunikasi. Saya menyarankan adik-adik Anda yang orang Jawa, belajar kepemimpinan itu juga sebaiknya Anda juga belajar berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Ini mungkin kalau saya boleh bilang inovasimu itu. Kamu boleh belajar bahasa Inggris, oke, saya sepakat. Kamu harus pintar bahasa Inggris, saya setuju. Tapi kalau kamu juga pintar bahasa daerah, itu bagian dari, menurut saya, bagian dari inovasimu itu. Bagaimana kamu mencoba, sekali waktu kamu bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah. Saat-saat tertentu kamu bisa berkomunikasi itu, terlebih kalau kamu ingin mencoba melakukan proses pendekatan dalam tanda kutip dengan orang-orang yang di atasmu. Mungkin kamu akan beda. Menanggapinya akan beda. Kenapa? Sekali lagi, yang kamu hadapi bukan orang berseragam saja. Kamu juga akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak sekomunitas dengan kamu. Maka bahasa itu menjadi sangat penting. Komunikasi itu menjadi sangat penting.
Kemudian kemampuan mengajar. Anda menjadi seorang pemimpin itu sekali waktu, bahkan dalam hal tertentu juga sering, Anda juga harus bisa mengajar. Saya sering punya ungkapan, mendidik itu juga memimpin. Memimpin itu mempengaruhi. Mendidik itu memimpin, memimpin itu mempengaruhi. Anda harus bisa mengajarkan sesuatu kepada teman Anda. Ya, namanya mengajar itu kan juga seringkali kalau memang mau baik, Anda tidak sekedar memberitahu. Memahamkan itu mengajar. Kalimat lainnya, ya orang ngomong itu gampang lah. Tapi tugas pemimpin itu bukan sekedar ngomong loh ya. Tugas pemimpin itu tidak hanya sekedar ngomong, tapi juga tidak sekedar melakukan. Ngomong itu gampang, berbuat itu sulit. Iya kan? Tapi ada yang lebih sulit daripada ngomong dan berbuat. Apa? Membuat orang lain paham. Pemimpin itu tidak sekedar ngomong dan berbuat, tapi bagaimana agar orang yang dipimpin itu paham. Dan itu tidak gampang. Yang harus kamu pelajari dari awal itu. Karena pesan yang kamu sampaikan kepada mereka, apakah itu pesan verbal, omongan, maupun pesan tingkah laku, nanti kamu akan tahu bahwa pemimpin itu menyampaikan pesan kepada anak buah tidak harus berarti dengan omongan. Ya, tidak harus berarti dengan omongan. Kamu juga harus tahu pemimpinmu, ketuamu, atau mungkin bapakmu, atau mungkin bapak ibu gurumu. Kadang memberikan pesan kepada kamu itu tidak berarti dengan omongan. Kadang pesan itu dengan bahasa tubuh, ya, dengan raut muka. Oh, itu wajahnya tidak mencerminkan rasa suka. Berarti saya tidak boleh begitu. Oh, gerakan tubuhnya mencerminkan dia tidak suka. Berarti saya harus tahu diri. Orang harus tahu itu. Maka ngomong itu gampang, berbuat itu sulit. Membuat orang lain paham itu jauh lebih sulit. To say is easy, to do is difficult, but to understand is more difficult. Yang ngomong itu gampang, tapi melakukan yang dia omongkan itu yang sulit. Tapi membuat orang lain yang kita ajak itu bisa paham, itu jauh lebih sulit lagi. Dan tugas pemimpin tiga-tiganya. Yang ngomong, yang melakukan, yang membuat orang lain ngerti. Memberi aba-aba, siap, gerak, itu gampang. Tapi berlaku siap, itu tidak mudah. Tapi membuat orang lain paham dengan siap kita, itu jauh lebih tidak mudah. Dan itu yang harus kamu pelajari dari sisi awal. Kemudian, jangan lupa, kita butuh keterampilan sosial. Bahkan nanti di perkembangan berikutnya kamu akan tahu bahwa justru yang lebih penting itu adalah nanti pada akhirnya ini, keterampilan sosial. Orang sering menyebut dengan emotional quotient. Jadi keterampilannya akan lebih penting dibandingkan dengan sekedar intelektual. Dia butuh keterampilan sosial. Kemudian jangan lupa, kamu pengurus OSIS, pengurus pramuka, kamu juga harus ngerti teknik. Ya, ngerti teknik. Pacara misalkan, ya kamu kudu ngerti. Kamu ketua OSIS, kamu pengurus OSIS, kamu pengurus Dewan Ambalan, upacara nggak ngerti, wah berarti secara teknik kamu nggak paham. Harus belajar teknik. Dan ini harus dari awal. Karena kalau kamu besok sudah besar, sudah jadi orang yang terlanjur penting ya. Terlanjur penting istilahnya. Jadi orang yang terlanjur penting belajar teknik malu. Harusnya ini sudah dari dulu tapi kok sekarang baru belajar berarti malu. Maka harus belajar teknik itu dari awal. Nah, ini adik-adik Anda bisa cek di bukunya Terry, Principle of Management. Yang berikutnya ada sifat-sifat kepemimpinan yang disebut efektif. Efektif itu, ada yang tahu efektif itu apa? Efektif. Efektif itu yang paling gampang ngarani apa efektif? Tepat.
Ada efisien, ada efektif. Kalau saya lebih suka menyebut efektif itu, efek itu apa sih? Efek. Apa efek? Efek itu apa? Dampak. Efektif itu yang ngefek. Ya, ngefek. Sifat yang ngefek. Kalau nggak efektif berarti ya nggak ngefek. Ngomong untuk sampai sutara, tapi nggak ada pengaruhnya, itu berarti omongannya tidak efektif. Tapi cukup, sana, langsung seret ke sana, berarti omongannya itu efektif, ada pengaruhnya. Ya. Jadi itu namanya efektif. Baik, ada beberapa ini. Saya ambil ini banyak sebenarnya. Saya ambil yang sedikit aja. Pertama, ini yang tidak gampang. Ya, mungkin kamu kalau di OSIS, di Dewan Ambalan, ini ya, tidak kamu sendiri yang milih, tapi dengan teman-temanmu. Tapi memilih orang, ini harus kamu pelajari. Harus kamu belajar dari awal, memilih orang. Inilah yang tadi saya katakan juga, di sini objektivitas itu penting. Orang yang tidak objektif dalam memilih orang, dia akan kecelek dalam bahasa Jawanya. Dia akan tertipu dengan asumsinya sendiri. Maka kalau bisa, pandai-pandailah memilih orang. Pilihlah orang yang tepat di tempat yang tepat. Orang menyebut a right man on the right place. Tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ada orang tepat, tapi tempatnya tidak tepat. Ya bubrah. Dia ahli nyopir. Ditempatkan di juru masak. Ya tidak tepat. Ya. Jadi tempatkan orang yang tepat. Kalau dia sopir misalnya, di transportasi misalnya. Contoh yang paling ekstrim aja saya bilang begitu. Kalau dia koki, ya berikan dia di ahli masak. Artinya pilih orang dengan tempat yang tepat, orang yang tepat. Ini tidak gampang. Yang kedua, ini hindari mengerjakan semuanya sendiri. Aktivis pemula biasanya dia akan merasa bangga kalau dia bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Aku wis bolo-bolo ora nyambut gawe blas tak tandangi kabeh beres. Kadang dia merasa bangga dengan itu, padahal itu salah. Mengerjakan semuanya sendiri itu adalah salah. Lah gimana? Bagi ke teman-teman. Itu namanya distribusi wewenang. Mendelegasikan wewenang. Ini tidak gampang loh, kita diomongnya sederhana. Delegate authority, mendelegasikan kewenangan, itu tidak sederhana. Karena kadang-kadang yang muncul dalam komunikasi kepemimpinan secara umum, itu bukan mendelegasikan wewenang, tetapi mendelegasikan ketidakmampuan. Kalau dia tidak mampu, baru diserahkan ke temannya. Kalau dia mampu dikerjakan sendiri, itu salah. Pemimpin itu bagaimana membagi habis pekerjaan organisasi kepada perangkat-perangkat organisasi yang ada. Dia kemudian mengkoordinir itu. Kemudian yang ketiga, tidak semua yang dilakukan oleh pemimpin itu berhasil. Ada kalanya gagal. Ada kalanya suksesnya tertunda. Ada kalanya tidak terpenuhi targetnya. Maka pemimpin harus sanggup menghadapi kegagalan. Tapi juga harus sanggup menghadapi kesuksesan. Saya sering menggunakan istilah dulu, pemimpin itu siap dipuja, juga siap dicerca. Siap dipuji, juga siap dicaci. Kalau kamu bekerja baik, kemudian dilemu wong, ya alhamdulillah menengnya tenang aja. Nyambut gawe dianggap salah, dilok-lokne ya sudahlah, itu biasa. Pemimpin harus belajar punya itu. Kemudian adik-adik, nah sekarang mari kita lihat. Tipe kepemimpinan, modelnya kayak apa? Ini banyak sekali juga teorinya.
Tapi saya melihat ada 3 paling tidak yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana ada 3. Yang pertama adalah otoriter. Kebalikannya otoriter itu adalah laissez-faire. Kemudian yang ketiga ini adalah tengah-tengahnya itu adalah demokrasi. Jadi kalau pemain otoriter itu ya yang namanya otoriter itu ya semuanya dipegang. Mungkin Anda pernah dengar dulu zamannya Louis ke-16 di Prancis itu ada istilah l'état est moi, negara adalah saya. Itu dia sangat otoriter. Saya tidak tahu, saya lupa itu ke-14 sampai yang ke-16. Sangat otoriter. Kemudian muncul gerakan menentang dia, kemudian laissez-faire. Biarkanlah segala sesuatu berjalan menurut kehendaknya. Sudah setelah dikencengi kemudian dilepas. Baru yang ketiga ini adalah demokrasi. Pertanyaannya, apakah ini semua jelek, apakah semua baik? Dalam teori-teori sosial begini ini tidak bisa dikatakan semua baik, semua jelek. Semuanya ada baiknya, tapi juga ada kurang pasnya. Pemimpin yang tidak punya otoritas juga tidak bagus. Pemimpin harus punya otoritas. Ya. Pemimpin yang tidak bisa memberi keleluasaan kepada anggotanya juga tidak bagus. Dia harus bisa memberikan keleluasaan kepada anggotanya. Tinggal persoalannya adalah kapan dia harus berlaku otoriter, kapan dia harus berlaku leluasa, dan kapan dia harus mengajak anggotanya untuk berdialog. Ini butuh dipelajari. Ini butuh waktu. Kadang-kadang kalau tidak piawai, ini kan media saja kan sebenarnya. Ini media, ini sarana. Kalau tidak piawai menggunakan, mestinya dia itu laissez-faire, dia keliru bersikap otoriter. Mestinya dia itu bersikap otoriter, dia menggunakan cara demokrasi. Anda lihat kalau perhatikan siap gerak, itu sebenarnya pada posisi ini. Kamu tidak peduli apakah temanmu itu lagi ngelamun atau lagi apa, kamu harus perhatikan siap gerak. Itu harus kamu gunakan. Kamu tidak bisa. Bagaimana teman-teman kalau kita siap lebih dulu? Nah, nggak bisa. Ini contoh bagaimana kita menggunakan tiga-tiganya ini dalam situasi yang bisa dipilih. Kapan dia menggunakan itu, kapan dia menggunakan model yang lainnya. Baik, adik-adik, itu beberapa catatan mendasar saya tentang kepemimpinan. Tentu tidak sempurna, ya, masih banyak hal yang belum kita bahas. Ya, masih banyak yang belum kita bahas. Silahkan adik-adik yang dari Dewan Ambalan, dari DKR, dari pengurus OSIS, atau mungkin dari peserta yang ada di sini, mungkin ada pertanyaan. Kalau memungkinkan saya coba ikut simpan umpan balik, saya berikan umpan balik. Tapi kalau memang saya harus buka-buka buku, cari referensi ke yang lain, saya dengan senang hati akan semoyo. Ya, untuk kemudian nanti saya tanyakan ke yang lebih mengerti. Bakat atau keturunan, ada yang karena sosial, kemudian ada yang karena apa istilahnya, konvergensi, kedua-duanya. Jadi ada ungkapan sangat terkenal yang kemudian sering juga tidak bisa dibantah, walaupun untuk era sekarang bisa menjadi bahan, kadang-kadang menjadi bahan guyonan. Yang namanya anak macan itu ya gogor. Tahu ya kamu ya? Yang namanya anak macan itu ya gogor. Yang namanya anak bebek itu ya apa? Anak bebek? Ayo, anak bebek meri. Iya kan? Yang namanya anak macan itu ya gogor. Yang namanya anak bebek itu ya meri. Yang namanya anak wedus cemple. Udah otomatis. Ya. Kadang-kadang ada pemimpin yang ya dia menjadi pemimpin karena bapaknya itu seorang pemimpin. Anaknya otomatis dia, karena bapaknya itu seorang tokoh, begitu anaknya mulai nampak dewasa sedikit sudah kelihatan. Dia
Dan dia sudah keluar itu sudah, dia saya menyebut ya itu karena yo jenenge anak macan yo pantes gogor. Orang nek ceritanya anak macan cemple itu enggak ada ceritanya gitu kan. Ya kan? Hanya catat ini. Kalau ada yang merasa anak macan, kok dia tidak bisa nggereng dengan baik. Ya. Anak macan tapi tidak bisa mengaum dengan baik. Dia kalah dengan anak kucing tapi besar. Ya. Anak kucing tapi besar. Dia macan tadi bisa kalah. Anak macan kalau udah kereng, kuwi ngidolaran cilik-cilik. Kayak kebun binatang gitulah. Nah, kamu jangan gampang merasa bangga jadi anak tokoh. Karena kamu tidak bisa mengimbangi ketokohan orang tuamu, kamu akan diledek oleh orang putrane gitu kan? Artinya kepemimpinan itu apakah semata-mata karena keturunan? Tentu saja tidak. Tapi bahwa keturunan itu ambil peran penting, saya sepakat. Putrane Pak Yai ya Gus, jelas itu. Ya. Putrane Bu Nyai ya putri ya Ning, itu jelas. Tapi kalau sampai Gus Ning tidak pinter ngaji, wah itu ya. Ini contoh. Sama anak seorang pemimpin, ya dia akan dikenal oleh masyarakat sebagai itu anaknya loh. Tapi kalau dia tidak bisa mengimbangi ketokohan orang tuanya, ya dia menjadi kurang. Artinya apakah pemimpin itu dilahirkan sudah sebagai seorang pemimpin? Ada kalanya, ya. Tetapi akan lebih bagus kalau dia dikembangkan dengan pola-pola komunikasi sosial di sekelilingnya. Kadang-kadang ada anak yang anaknya orang biasa-biasa saja. Bapaknya orang tidak terkenal. Tapi anak itu lahir kemudian hidup dalam situasi masyarakat yang dia sangat aktif di sini di kiri kanan, kemudian dia lahir sebagai seorang pemimpin. Dia diproses oleh proses sosial, kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Ada itu Pak, banyak. Keluarganya biasa-biasa saja, tapi kemudian dia berproses dan dia menjadi seorang pemimpin. Banyak. Tapi memang kalau mau diteorikan, yang bagus kalau dua-duanya bisa ngena. Dari keluarganya, dia nasabnya memang bagus, terus nasibnya juga bisa bagus. Ya itu. Tapi kan itu tidak gampang nyari seperti itu. Mungkin kalau saya ngomong begitu, kamu jangan, saya kan anaknya orang biasa Pak. Jangan pernah merasa begitu. Bahwa kamu anaknya orang biasa, iyalah. Tapi jangan pernah merasa gara-gara itu kamu tidak punya peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Sama sekali tidak. Jangan sampai seperti itu. Peluang tetap terbuka. Jadi pemimpin itu bisa tidak hanya satu, bahkan tiga kalau misalkan. Ya ada yang dilahirkan, kemudian diproses oleh kehidupan sosial, dan tiga-tiganya. Nah sekarang Anda tinggal pilih yang mana. Kalau saran saya, belajar itu tidak pernah mengenal strata itu tadi. Belajarlah dengan terus. Oke, yang berikutnya. Ya. Ya, benar memang bahwa pemimpin itu kalau mau dibilang, mau diteorikan harus setidaknya selangkah lebih maju dibandingkan dengan anak buah. Dalam ungkapan kuno, pemimpin itu selalu di depan. Walaupun tidak berarti juga semuanya harus ditunjukkan bahwa pemimpin itu selalu di depan, tidak juga sih. Anda tahu sistem amongnya Ki Hajar Dewantara kan? Ada ing ngarsa sung tulodo, ada ing madya mangun karso, ada tutwuri handayani. Tidak berarti itu harus selalu di depan, tidak. Kadang-kadang juga ada posisi di tengah-tengah, kadang-kadang ada juga posisi di belakang. Nah, tapi bahwa pemimpin itu harus sedapat mungkin dia berpemikiran jauh ke depan dibandingkan dengan teman-temannya, dengan anak buahnya, ya. Biar begitu bagaimana? Tentu banyak model yang harus dia lakukan. Dia harus paham betul dengan anak buahnya. Maka kalau saya boleh mengatakan approach itu penting. Approach itu apa?
pendekatan. Ya, PDKT itu penting. Ya, PDKT itu penting. Jadi pemimpin itu harus punya pendekatan dengan anak buahnya. Dia tahu apa maksud anak buahnya. Dia mengerti apa yang diinginkan oleh anak buahnya. Jadi lek iso sak durunge anak buah ngomong ndek wis seru gitu loh. Oh berarti itu ngene. Ya. Oh berarti iki kudune ngene. Ya itu memang iya harus kita lakukan. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan organisasi tentu karena pemimpin itu diharapkan cakrawala pandangnya lebih luas, belajarnya juga harus lebih luas, daya tangkap bacanya lebih luas. Dia harus bisa begitu. Kadang-kadang untuk itu dia harus crash, harus tabrakan dengan pola pikir anak buah. Kadang-kadang dianggap kemajuan. Ya, kadang-kadang dianggap kemajuan nyapa tidak nguluk barang ini ora usah wis nguluk kosong. Kadang-kadang begitu. Tapi itulah bagian dari proses diskusi. Ya, bagian dari proses diskusi seorang pemimpin dengan anak buahnya. Tapi bahwa dia harus lebih tahu dibandingkan anak buahnya, ya. Itu ya. Dan itu setelah dia tahu itu harus dia kemudian dikembangkan, dibagi ke teman-temannya. Nah, membaginya itu yang tadi saya katakan di awal, agar anggotanya bisa paham dan pahamnya itu tidak merasa ditekan. Apalagi kemudian dipaksa-paksa untuk ngikut. Itu yang tidak gampang. Memahamkan itu tidak gampang. Pahamilah. Nah, itu kan tidak gampang itu ya. Pahamilah diriku itu kan tidak gampang. Ya, kalau sekedar menyampaikan omongan aja gampang, tapi bagaimana memahamkan orang itu paham itu tidak sederhana. Makanya kalau ada misunderstanding itu bahaya. Ada kesalahpahaman. Apalagi kalau pahamnya salah itu malah lebih bahaya lagi. Ya, salah paham itu sudah bahaya, pahamnya salah apalagi. Ya. Oke, cukup. Baik, saya kira saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di sana, yang ada di sekolahnya, di rumahnya, di tempatnya masing-masing, di DKR, di OSIS, di Dewan Ambalan. Kalau ada yang perlu disampaikan ke saya akan coba angkat untuk bahan diskusi. Tapi kalau memang sudah cukup, semoga ini materi kita ini menjadi bahan dari proses belajar kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Belajarlah untuk jadi pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baik itu akan membuka jalan bagi banyak orang untuk kebaikan-kebaikan yang lebih tinggi lagi. Semoga Allah SWT meridhoi kita. Selamat terus berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik kakak-kakak, demikian tadi materi fundamental kepemimpinan. Jangan lupa bila mana ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp grup kita. Untuk kakak-kakak, para pemimpin dan calon pemimpin, ingat kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dan untuk menjadi pemimpin yang baik, belajarlah untuk menjadi pengikut yang baik. Karena kebanyakan pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.